Baik, kita lanjutkan di sesi keempat pembahasan terkait dengan mineral. Jadi mineral itu memiliki struktur kristal dan komposisi kimia tertentu. Nah, kedua hal itu akan memberikan sifat-sifat unik ya. Sifat-sifat unik dari seluruh sampel mineral gitu. Jadi karena ada sifat unik itu, maka kita bisa mempelajari karakter-karakter masing-masing mineral yang memang khas gitu ya. Oke, apa saja sifat fisik mineral itu ya? Kita tulis dulu. Sifat fisik mineral. The crystal form is the external expression of a mineral's orderly internal arrangement of atoms. Yang pertama adalah bentuk kristal. Ya. Yang pertama adalah apa? Bentuk kristal. Nah, beberapa ahli mineralogi ya, dia menggunakan istilah bentuk kristal untuk merujuk pada bentuk umum atau bentuk khas dari kristal gitu ya. Beberapa mineral cenderung tumbuh sama besar, namun ada juga cenderung yang memanjang ke satu arah atau menjadi rata gitu ya. Oke. Jadi bentuk kristal itu sederhananya, kita sederhanakan saja ya. Perwujudan dari apa? Dari kenampakan luar. Perwujudan dari kenampakan luar. Setiap mineral akibat dari susunan kristalnya. Ya. Jadi ada beberapa bentuk kristal yang dapat kita lihat ya, seperti dari yang kita lihat di gambar itu ada berbentuk kubik ya, berbentuk kubus, kristal yang berbentuk kubus. Ada juga yang berbentuk piramida seperti kuarsa ini ya. Ya. Luster is the appearance or quality reflected from the surface of a mineral. Oke, yang kedua adalah luster. Luster itu bahasa Indonesianya adalah kilap. Ya. Jadi kilap itu adalah kenampakan atau kualitas dari pantulan cahaya. Dari apa? Dari permukaan mineral. Mudahnya begini ya. Jadi ketika Anda memiliki senter dan senter itu kita pantulkan ke mineral atau batuan ya, maka akan menghasilkan kilap-kilap tertentu gitu ya. Bayangkan kalau ini adalah kilap logam ya, metallic cluster, maka akan ada karakter khas gitu ya, ada cahaya khas. Berbeda ketika kita pantulkan cahaya itu kepada mineral yang non metal, maka cenderung berbeda gitu ya antara metal dan non metal. Nah, ini contohnya apa? Nah, ini adalah contoh dari mineral yang non metal ya.
Ini contoh mineral non-metal. Ini mineral logam ya. Ini pirit. Kemudian ini contoh dari non-metal juga. Yang ini adalah gelas. Ya, berbentuk gelas. Ya. Nah, ini apa? Ini metal ya, sudah kelihatan ya dari cahayanya. Dan ini juga kelihatan. Lebih cenderung ke ada konten metalnya, tetapi tidak murni gitu ya, karena perpindahan antara metal dan non metal, maka kita sebut juga dengan submetal. Oke. Okay. Nah, poin yang ketiga itu adalah warna ya. Oke. Okay. Warna meskipun dia menjadi karakteristik yang mencolok ya, tetapi seringkali kita lihat bahwa warna itu juga kadang-kadang ambigu ya, karena memang bisa jadi ada pengotornya gitu ya, sehingga meskipun itu jadi sifat fisik, tapi itu bukan salah satu sifat fisik utama dalam penamaan mineral. Color is not always a useful diagnostic property. For example, slight impurities in mineral quartz give it a variety of colors. Ya, jadi ada impurity, pengotor ya. Kalau kristal yang aslinya tuh begini ya, bening gitu ya. Tapi kalau ada pengotornya, maka dia akan berubah warna dengan warna yang bervariasi, sehingga warna tidak terlalu menjadi indikator omal. Yang keempat adalah streak ya. Streak itu goresan ya, atau cerat ya. Jadi goresan itu adalah warna dari mineral yang diperoleh ketika mineral itu digesekkan pada suatu objek tertentu ya, biasanya porselen itu ya. Kalau digores dia menghasilkan warna yang khas. Ini contohnya ya, jadi ketika batu ini dicerat ke sini hasilnya begini, ini jadi begini gitu. Artinya tidak mesti ketika batunya hitam hasil goresannya hitam, tidak begitu ya. Oke. Okay. Yang kelima adalah kekerasan. Nah, apa itu kekerasan? Kekerasan adalah sifat resistensi dari suatu mineral terhadap apa? Terhadap kemudahan dalam mengalami goresan. Ya. Goresan, scratching atau abrasing atau apa, mudah abrasi gitu ya. Nah, di antara salah satu ukuran dari ketahanan mineral ya, ada nilai numerik kekerasan yang diusulkan dalam bentuk skala Mohs gitu ya. Nah, ada skala Mohs yang terdiri dari 1 sampai 10. Semakin kecil nilainya, kekerasannya, maka itu akan semakin lunak. Semakin besar nilainya, maka akan semakin
Semakin keras, semakin tidak mudah, semakin sulit untuk digores ya. Oke, kita tulis saja. Ini yang perlu dihafal ya. Yang 10 itu intan. Yang 9 itu korundum. Ini tofas. Ini kuarsa. Dari jam 9 ortoklas sampai 45 menit saja, insya Allah kalian bisa mengerjakan ya. Apatit. Ada pertanyaan dulu mengenai mekanisme ulangannya? Klorid. Disubmit jam 9. Kalsit. Memakai Google Form aja, nggak usah Zoom. Jadi nanti langsung kalian kerjakan Google Form ya. Jangan lupa submit, jangan lupa kasih nama ya. Ada 30 soal pilihan ganda dan talk ya. Ini adalah 10 skala Mohs yang udah di waktu sampai jam 8.45 yang diusulkan ya. Skala Mohs yang harus dihafal ini ya. Jadi kalian pengerjaannya 45 menit. Jika tidak ada, untuk mineral yang tidak dapat diketahui kekerasannya, kita dapat membandingkan dengan mineral lain yang nilainya diketahui. Bisa mineralnya atau bisa objek yang bisa diketahui. Nah, apa saja objeknya itu? Yang pertama adalah kuku. Nah, kuku itu nilainya 2,5. Sehingga apa? Sehingga kalau ada barang yang bisa digores oleh kuku, maka dipastikan bahwa kekerasan dari barang itu adalah di bawah 2,5. Tetapi ketika oleh kuku barang itu tidak bisa digores, maka dipastikan bahwa kekerasannya itu ada di atas 2,5. Nah, itu kan nggak bisa ya. Itu nggak bisa digores kan ya. Nah, berarti dia nilainya di atas 2,5 karena kuku itu nilainya 2,5. Itu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini scratch glass. Kaca. Bisa kaca atau bisa mata pisau. Mata pisau atau kaca ini nilainya 5,5. Sehingga kalau ada benda yang tidak dapat digores oleh kaca atau mata pisau, maka dia akan nilainya ada di atas 5,5. Ya. Nah, ini coba lihat. Ini oleh kuku dia tidak tergores itu ya. Kemudian oleh kaca dia tergores, maka dia di antara 2,5 sampai 5,5. Oke. Itu kekerasan ya. Yang kedua adalah cleavage. Cleavage itu adalah belahan. Apa itu belahan? Belahan adalah kecenderungan mineral untuk apa? Untuk membelah di sepanjang bidang ikatan yang lemah ya. Tendency of a mineral to break along planes of weak bonding. Gitu ya. Jadi kecenderungan mineral untuk membelah di sepanjang bidang ikatan yang lemah. Contoh kita punya mineral mika. Mika ya, biotit, muscovite itu kan struktur mineralnya itu berlembar ya. Jadi ketika nanti dipotong maka dia akan cenderung
membelah sesuai dengan belahannya. Jadi sesuai dengan lembarannya gitu. Karena Because dia micas have weak chemical bonds in one direction. punya ikatan lemahnya di sana gitu. Oke, langsung aja. Nah, ini ya mineral ya. Muscovite ini mineral mika. Ketika dibelah maka dia akan cenderung membelah di bidang belahannya, di bidang yang lemahnya gitu ya. Menghasilkan lembaran. The mineral feldspar has two cleavage directions. Oke. Ini mineral feldspar. Feldspar itu tadi kalau diingat ya, ada plagioklas yang merupakan deres discontinue, ada juga kafeldspar atau ortoklas ya. Nah, ini dia memiliki dua belahan, dua arah ya, bisa di arah secara horizontal, bisa secara vertikal. When minerals break evenly in more than one direction, cleavage is described by the number of planes exhibited. Ini contoh simulasi ya, simulasi model mineral yang memiliki belahan tiga arah. And the angles at which they meet. Ini halit ya, dia memiliki belahannya itu di sudut 90 derajat. Use the contact goniometer to measure the angle between the adjacent planes of cleavage. Nah, salah satu caranya mengukurnya itu pakai yang namanya goniometer. Jadi kita ukur ya, kita pindah-pindah ke kecenderungan membelahnya dia berapa. Nah, oke, berarti ketika di sini berarti dia nilainya antara 70 dan 80. Maka nilainya adalah 75 derajat. Calcite is a mineral whose cleavage Nah, angle is 75 degrees. jadi ketika dia membelah, ketika dia memotong, maka dia cenderung menghasilkan belahan yang memiliki sudut 75 derajat. Use the contact goniometer to measure the angle between the adjacent planes of Nah, cleavage. ini kalau ini berapa ini? Ini 60 ya, 60. Hornblende has two cleavage angles, one at 60 degrees and one at 120 degrees. Hornblende itu memiliki dua sudut belahan. Ya. Satu adalah belahannya bernilai 60 derajat dan satunya lagi bernilai 120 derajat. Dari mana angka 60 itu? Lihat. Ini kan ini begini dan begini. Nah, sudut ini yang 60 derajat itu ya. 120 dari mana? Ini diambil sudutnya. Nah, sudut ini yang 120 itu ya. Common mineral cleavages. Adjust the slider bar to see more of the table. Baik. Click and drag each diagram to rotate it. Ini beberapa ilustrasi ya dari belahan. Ada yang memiliki satu belahan, ada yang memiliki belahannya ada dua, tetapi sudutnya 90 derajat ya seperti ini. Ada yang dua belahan tapi sudutnya tidak 90 derajat. Ada tiga yang 90 derajat. Ada juga tiga belahan yang tidak 90 derajat. Ada juga 4 ya. Ini ada 4 belahan dan 6 belahan. Setiap karakter ini memiliki nama-nama tertentu ya. Oke. Lanjut ya. How many planes of cleavage? Oke, kita lanjut saja. How many planes? Do these planes meet? How many planes of cleavage? Kita lanjut saja. It is important not to confuse cleavage with crystal form. Remember, whereas cleavage, Oke. it is important not to confuse cleavage with Eh, crystal form. Di antara yang harus dibedakan adalah kita tidak jangan lupa untuk bisa membedakan antara mana yang dimaksud belahan dan mana bentuk kristal ya. Karena itu berbeda ini. Ya, kalau ini bentuk kristal, ini adalah belahan ya. Remember, crystal form is the external expression of a mineral's orderly. Ingat bahwa bentuk kristal itu adalah perwujudan dari ekspresi eksternal ya dari mineral yang dia
disebabkan oleh susunan dari atom-atomnya. whereas cleavage is the tendency of minerals to break down. Sementara belahan itu adalah kecenderungan mineral untuk patah atau membelah sesuai dengan bidang ikatan yang lemah. All minerals have crystal form, but some minerals lack cleavage. Semua mineral memiliki bentuk kristal, tetapi tidak semua mineral memiliki belahan. Ya, contoh kuarsa, ya, tidak memiliki belahan dia ya, tapi dia memiliki bentuk kristal. Minerals that do not exhibit cleavage when broken are said to fracture. Oke, selanjutnya ini ada yang namanya fracture. Fracture atau pecahan. Ya. Jadi mineral dengan ikatan kimia yang sama atau hampir sama kuat di semua arah menunjukkan sifat yang disebut dengan pecahan ya. Jadi mineral yang biasanya tidak memiliki belahan, ketika pecah maka dia akan berbentuk pecahan. Jadi tidak ada kecenderungan untuk membelah gitu ya. Jadi dia kecenderungan hancurnya itu tidak beraturan gitu ya. Karena tidak beraturan maka disebut dengan pecahan. What is the fracture style of this sample? Ini yang namanya fibrous fracture ya. Fibrous fracture atau berserat, pecahan berserat. Ini konkoidal ya. Konkoidal, pecahan konkoidal berbentuk seperti ini. Dan ini tentunya adalah pecahan irregular. Specific gravity is a number representing the ratio of the weight of a mineral to the weight of an equal. Yang selanjutnya adalah specific gravity. Specific gravity atau berat jenis ya. Berat jenis adalah perbandingan. Jadi angka yang mewakili perbandingan dari weight of mineral, jadi beratnya mineral ya, to the weight of equal volume of water. Gitu ya. Jadi berat mineral dibagi dengan berat air dengan volume yang sama. Itu adalah nilai dari berat jenis. Ini juga salah satu penciri dari sifat fisik mineral ya. Secara umum mineral itu berat jenisnya di antara 2 dan 3 ya. Sebagai contoh, kalau kita punya kuarsa maka dia memiliki specific gravity di angka 2,7. Tapi kalau kita lihat emas itu ya, dia memiliki specific gravity 20, jadi besar sekali gitu ya, emas. Most common minerals have a specific gravity of between 2 point. Other properties can be used to Nah. identify some minerals. For example, halite is ordinary table salt, so it can be identified with your tongue. Selain sifat mineral yang dibahas tadi, maka mineral itu juga bisa dikenali oleh sifat khusus yang lain. Sebagai contoh, halit, ini halit ya, adalah garam. Sehingga kalau rasanya asin, maka itu juga salah satu penciri dari halit. Nah, ini talak ya. Talak ini berarti secara tekstur dia seperti bersabun. Ya, bersabun. Some varieties of magnetite are natural magnets. Ada juga magnetite. Jadi ketika kita tempeli oleh yang memiliki kandungan besi ya, maka dia bisa menempel gitu ya, karena dia punya magnet alami. And certain minerals will effervesce, fizz, when hydrochloric acid is applied.
Nah, ini satunya itu adalah mineral yang karbonat, ya, mineral karbonat. Mineral karbonat itu kalau seandainya kita tetes dengan HCl, ya, maka dia akan bereaksi, ya, dia akan ngejos gitu ya. Nah, ketika satu mineral atau batuan kita tetesi mineral HCl, kemudian dia bereaksi atau ngejos, maka itu akan mencirikan, ya, bisa jadi itu kemungkinan besar adalah mineral karbonat, kalsit atau dolomite, ya. Oke, itu saja mungkin ya yang bisa disampaikan. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.